Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Mardiah, NIM 21129003 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pengantar kewirausahaan. Kewirausahaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Tujuan dari kewirausahaan yaitu pertama, meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas, yang kedua, menyadarkan masyarakat atau memberikan kesadaran berwirausaha yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat, yang ketiga, menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, dan yang keempat, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di masyarakat. Manfaat dari kewirausahaan yaitu yang pertama, menambah daya tampung tenaga kerja, yang kedua sebagai generator pembangun lingkungan, pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan, yang ketiga memberi contoh bagaimana pekerja keras, tekun, dan memiliki pribadi unggul yang patut untuk diteladani, yang keempat mendidik karyawan menjadi orang yang mandiri, disiplin, tekun, jujur dalam menghadapi pekerjaan, dan yang kelima mendidik masyarakat hidup efisien dan sederhana. Keuntungan dari kewirausahaan yaitu yang pertama, terbuka lebar kesempatan untuk menjadi bos dalam perusahaan, yang kedua terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal, yang ketiga terbuka peluang untuk memperlihatkan potensi wirausaha secara penuh, yang keempat terbuka peluang untuk membantu masyarakat dalam usaha, dan yang kelima terbuka peluang untuk mencapai tujuan usaha yang dikehendaki. Selain itu ada juga kelemahan dari kewirausahaan. Kelemahannya yaitu yang pertama, tanggung jawab sangat besar dan berat dalam menghadapi permasalahan bisnis. Yang kedua, bekerja keras dan waktunya sangat panjang. Dan yang ketiga, memperoleh pendapatan yang tidak pasti dan memiliki risiko yang sangat besar. Proses kewirausahaan. 3 faktor yang mempengaruhi munculnya inovasi dalam berwirausaha. Yang pertama yaitu lingkungan, yang kedua keluarga, dan yang ketiga organisasi. Tahap memulainya yaitu niat, melihat peluang usaha, dan memilih jenis usaha. Dalam berwirausaha ada 3 faktor yang mempengaruhi munculnya inovasi, yaitu yang pertama lingkungan, yang kedua keluarga, dan yang ketiga organisasi. Proses kewirausahaan yaitu mempertahankan usaha, di mana wirausaha melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dan yang kedua, mengembangkan usaha. Tahapan lanjutan berdasarkan hasil analisis, bisa kita lihat apakah usaha itu bisa diperluas atau ada kendala yang harus diselesaikan. Ciri-ciri wirausaha yang berhasil menurut Kasmer. Yang pertama yaitu memiliki visi dan tujuan yang jelas, yang kedua inisiatif dan proaktif, yang ketiga berorientasi pada prestasi, yang keempat berani mengambil risiko, yang kelima bertanggung jawab, yang keenam komitmen, dan yang ketujuh mengembangkan dan memelihara relasi. Kewirausahaan dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu dari pandangan pelaku bisnis. Wirausaha adalah orang yang menciptakan suatu bisnis baru dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengenali peluang dan mengkombinasikan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang tersebut. Materi ketiga yaitu pengembangan kewirausahaan. Ciri wirausaha yang berhasil yang pertama, memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas. Yang kedua, inisiatif dan selalu proaktif. Yang ketiga, berorientasi pada prestasi. Yang keempat, berani mengambil risiko. Yang kelima, kerja keras. Yang keenam, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan. Yang ketujuh, komitmen pada berbagai pihak. Dan yang kedelapan, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Cara mendirikan usaha. Ada beberapa cara seseorang memulai suatu usahanya. Yang pertama, melalui faktor keluarga pengusaha. Yang kedua, sengaja terjun menjadi pengusaha. Yang ketiga, kerja sampingan. Yang keempat, coba-coba. Dan yang kelima, terpaksa. Ada beberapa cara memulai suatu usaha. Yang pertama, mendirikan usaha baru. Yang kedua, membeli perusahaan. Dan yang ketiga, kerjasama manajemen dengan sistem waralaba atau franchising, yaitu yang memakai nama dan manajemen perusahaan lain. Jenis-jenis bidang usaha. Yang pertama,
sektor jasa, yang kedua sektor industri, yang ketiga sektor tambang, yang keempat sektor kelautan, yang kelima sektor perikanan, yang keenam sektor percetakan, yang ketujuh sektor seni, dan yang kedelapan sektor pariwisata. Ada juga beberapa faktor yang menentukan bidang usaha yang akan dilakukan. Yang pertama, minat dan bakat, yang kedua modal, yang ketiga waktu, yang keempat laba, dan yang kelima pengalaman. Cara mendirikan suatu usaha. Yang pertama, mengadakan rapat umum pemegang saham, yang kedua, dibuatkan akte notaris, yang ketiga, didaftarkan di pengadilan negeri, dan yang keempat, diberitakan dalam lembaran negara. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan dari usaha. Yang pertama, data dan informasi yang tidak lengkap, yang kedua, salah perhitungan, yang ketiga, pelaksanaan pekerjaan yang salah, yang keempat, kondisi lingkungan, yang kelima, unsur sengaja, dan yang keenam, bencana alam. Kemudian yaitu tentang kebutuhan usaha. Kebutuhan usaha adalah hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan usaha dari awal hingga perusahaan beroperasi. Biaya kebutuhan usaha, yaitu dengan mengetahui jenis dan jumlah kebutuhan usaha membuat rencana anggaran, dan adapun jenis komponen kebutuhan usaha yang meliputi biaya pra-investasi, biaya pembelian aktiva tetap, dan biaya operasional. Selanjutnya yaitu modal. Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha seperti biaya pra-investasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap, sampai modal kerja. Modal keahlian adalah keahlian dan kemampuan seseorang untuk mengelola atau menjalankan dari suatu usaha. Besarnya modal yang diperlukan tergantung dari jenis usaha yang akan digarap. Perhitungan terhadap besarnya kebutuhan usaha dilakukan sebelum usaha tersebut dilakukan, dan perlu dilakukan proses seleksi karyawan. Jenis-jenis modal usaha. Yang pertama yaitu modal investasi. Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang, biasanya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, modal kerja. Modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses produksi. Sumber-sumber modal. Yang pertama, modal sendiri. Modal sendiri adalah modal dari pemilik usaha. Yang kedua, modal asing adalah modal dari luar perusahaan. Pembiayaan suatu usaha dapat diperoleh secara gabungan, modal sendiri dengan modal pinjaman. Untuk memperoleh modal usaha, perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tujuan perusahaan. Yang kedua, masa pengembalian modal. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan. Dan yang keempat, estimasi keuntungan. Jenis-jenis lokasi. Yang pertama, lokasi untuk kantor pusat. Yang kedua, lokasi untuk pabrik. Yang ketiga, lokasi untuk gudang. Dan yang keempat, lokasi untuk kantor cabang. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum menentukan suatu lokasi. Yang pertama, jenis usaha yang akan dijalankan. Yang kedua, dekat konsumen atau pasar. Yang ketiga, dekat dengan bahan baku. Yang keempat, ketersediaan tenaga kerja. Yang kelima, sarana dan prasarana. Yang keenam, dekat dengan pusat pemerintahan. Yang ketujuh, dekat dengan lembaga keuangan. Yang kedelapan, berada di kawasan industri. Dan yang kesembilan, kondisi masyarakat setempat. Materi yang keempat yaitu tentang strategi kewirausahaan. Yang pertama yaitu pengelolaan usaha. Perencanaan usaha. Suatu hal yang tertulis berisikan misi usaha, usulan usaha, operasional usaha, rincian strategi dan peluang yang mungkin diraih, dan sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha. Materi yang keempat yaitu strategi kewirausahaan. Yang pertama, pengelolaan usaha. Suatu hal yang tertulis berisikan misi usaha, usulan usaha, operasional usaha, rincian strategi dan peluang yang mungkin akan diraih di pasar. Yang kedua yaitu pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan adalah bagaimana mengusahakan sumber dana, menggunakan dan mengendalikan dana-dana perusahaan. Ada 3 aspek dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama, sumber-sumber dana atau keuangan perusahaan yang berupa dana intern dan dana ekstern. Yang kedua yaitu perencanaan dan penggunaan dana. Yang ketiga yaitu pengawasan dan pengendalian dana. Teknik dan strategi pemasaran. Bagaimana suatu barang dan jasa yang dihasilkan bisa didistribusikan atau dipasarkan, maka melalui kegiatan pemasaran ada beberapa hal yang harus diteliti. Yang pertama, kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga, menentukan harga. Yang keempat, mendistribusikan barang dan jasa. Dan yang kelima, mempromosikan.
Strategi pemasaran. Yang pertama, perencanaan pemasaran. Yang kedua, bauran marketing mix. Yang ketiga, kiat pemasaran usaha baru. Teknik pengembangan usaha. Yang pertama, perluasan skala ekonomi, di mana menambah skala produksi, tenaga kerja, teknologi, sistem distribusi, dan tempat usaha. Yang kedua, perluasan cakupan usaha, yang diverifikasi usaha ekonomis yang ditandai oleh biaya produksi total bersama. Kemudian, manajemen strategi kewirausahaan. Manajemen kewirausahaan menyangkut semua kekuatan perusahaan yang menjamin bahwa usahanya betul-betul eksis. Memelihara semangat atau spirit wirausaha. Yang pertama, dengan mendorong perilaku kreatif agar wirausaha memperoleh keuntungan di pasar, dengan cara mendidik wirausaha tentang pelayanan perusahaan, khususnya tentang alasan mereka membeli produk dan jasa, tentang keinginan dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, mendidik wirausaha untuk perbaikan produk dan pemasarannya. Dan yang terakhir, menciptakan iklim kerja yang positif yang mendorongnya ide-ide baru. Materi yang kelima, etika bisnis dalam wirausaha. Etika wirausaha. Suatu kegiatan usaha haruslah dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Etika atau norma-norma yang digunakan agar para pengusaha tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usahanya yang dijalankan yang memperoleh simpati dari berbagai pihak. Etika wirausaha secara umum. Yang pertama, sikap dan perilaku seorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Yang kedua, berpenampilan sopan dalam suatu situasi atau acara tertentu. Yang ketiga, cara berpakaian yang layak dan pantas. Yang keempat, cara berbicara yang santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan yang kelima, perilaku yang menyenangkan orang lain. Etika dan norma setiap pengusaha. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, menepati janji. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, taat hukum. Yang keenam, suka membantu. Yang ketujuh, komitmen dan menghormati. Dan yang kedelapan, mengejar prestasi. Tujuan dan manfaat etika berwirausaha, yaitu agar menjaga persahabatan dengan pergaulan, menyenangkan orang lain, membujuk pelanggan, mempertahankan pelanggan, dan membina dan menjaga hubungan sesama masyarakat. Materi yang keenam yaitu wirausaha sosial. Kewirausahaan sosial adalah disiplin ilmu yang menggabungkan antara kecerdasan berbisnis, inovasi, dan tekad untuk maju ke depan. Wirausaha sosial dapat melihat masalah sebagai peluang untuk membentuk sebuah modal bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Elemen kewirausahaan sosial. Ada 4 elemen penting dalam kewirausahaan sosial. Yang pertama, social value adalah nilai sosial yang menekankan bahwa kewirausahaan sosial memiliki peran dalam menciptakan kebermanfaatan sosial. Nilai sosial yang merujuk pada permasalahan sosial yang diselesaikan, misalnya ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, civil society adalah kewirausahaan sosial membutuhkan peran masyarakat sipil secara luas dalam mengoptimalkan modal sosial yang ada. Yang ketiga, innovation atau inovasi adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kewirausahaan sosial, di mana inovasi ini dapat berupa inovasi pada model bisnis, inovasi pada proses produksi, inovasi pada pemasaran, dan inovasi pada upaya penyelesaian masalah yang ada. Yang keempat, economic activity. Kewirausahaan sosial harus mampu membangun keseimbangan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Karakteristik kewirausahaan sosial. Menurut Robert Ronstadt, kewirausahaan didefinisikan sebagai proses yang sifatnya dinamis, namun dapat menciptakan kekayaan yang sifatnya penting. Dalam pandangan pengusaha, kekayaan diciptakan oleh orang-orang yang mengambil risiko besar dalam hal waktu, karir, dan komitmen untuk memberikan nilai dalam berbagai produk atau layanan. Nilai diinfuskan dengan mengamankan dan mengalokasikan keterampilan yang diperlukan dan sumber daya. Dalam pelaksanaan pengimplementasian gagasan tersebut, pastinya kita akan mendapatkan banyak sekali permasalahan. Seorang jiwa wirausaha sosial harus mempunyai kemampuan pengelolaan risiko agar dapat menuntaskan apa yang menjadi idenya tersebut. Kemampuan mengelola risiko ini merupakan suatu hal yang penting agar kita dapat memastikan bahwa program yang kita tawarkan berjalan secara berkelanjutan.